Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan kisah asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Virgo, di mana kamu yang menyaksikan video ini juga terlibat di dalamnya. Akan ada 2 kali penarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca energi Virgo bersama dengan pasangannya yang lain. Dan penarikan kartu tarot kedua untuk membaca energi Virgo bersama dengan kamu yang saat ini sedang menyaksikan video. Tapi sebelumnya wajib mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading energi kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya akan vice versa terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi pembacaan ini. Baik, langsung kita awali dengan penarikan kartu tarot energi antara Virgo dengan pasangannya yang lain untuk tertanggal 15 hingga 29 April 2022. Energi dalam hubungan mereka adalah di situ ada Age of Swords ya. Jadi tentu saja dari kartu ini bisa dilihat adanya perbedaan persepsi yang cukup besar, dan itu tentu saja akan menjadi permasalahan atau persoalan dalam hubungan mereka. Bentuk gaya komunikasinya bisa jadi juga tidak nyambung gitu ya. Dan jadi dari komunikasi nggak nyambung, persepsi yang berseberangan, memungkinkan saya lihat akan terjadi konflik-konflik ya. Walaupun ini konflik-konfliknya model kecil-kecil gitu, tapi kalau dibiarkan tentu saja ini akan menjadi alasan hubungan mereka akan jauh dari kata harmonis, dan bahkan bisa jadi di sini akan ada perpisahan gitu ya. Oke, baik. Sekarang mari tarik dulu energi dari pasangan Virgonya ya. Oke, oh gitu. Iya, pasangannya ini keras ini. Oke, Jadi kalau mari lihat kemungkinan besar ada kebosanan ya dari energi pasangannya Virgo ini kepada model perjalanan hubungan mereka. Dianggap oleh pasangannya, aku udah paham kamu, aku udah ngerti tentang kamu, dan kelihatannya kamu tuh bukan pasangan yang asik gitu ya. Jadi yang tadinya di sini ada rasa penasaran yang tinggi, ada rasa ketertarikan yang besar gitu. Nah, belakangan hari ini energi yang seperti itu berkurang. Ini landai banget ini ya. Berkurangnya itu banyak banget. Nah, sehingga dia melihat bahwa Virgo ini bukanlah menjadi pasangan yang bisa bikin hidup dia itu jadi lebih hidup. Nah, gitu. Untuk berbicara tentang berpisah, di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Tapi dia bukanlah akan menjadi pasangan yang nice, bukan menjadi pasangan nanti itu yang asik juga gitu ya. Dan bahkan ini dengan sengaja nyari-nyari perkara. Ya, dengan sengaja ini nyari-nyari perkara. Dia enggan untuk membersamai Virgo ini, tapi kalau untuk bilang berpisah, boleh jadi masih belum gitu ya. Masih belum di sini. Atau kalaupun dia berteriak ingin pisah sama Virgonya, ini sebentar kemudian dia bisa berubah lagi nih kalau energi seperti ini gitu. Jadi dia ini merasa bahwa dia harus mempush ya, dia harus ngepush Virgo gitu. Tapi cara dia ngepush ini agak keras gitu ya, agak keras. Dan barangkali ini dia bisa kayak culas ini kepada Virgonya, ngomong itu bisa sembarangan. Memang dengan sengaja akan dia cari-cari bahasa-bahasa itu yang nyelekit, bahasa-bahasa itu yang tajam. Dan tentu saja sedang menikmati kalau bisa ngelihat Virgo itu kacau. Jadi ada energi di dalam diri dia itu yang menghasrati konflik di sini. Gitu ya. Konflik akan dicetuskan dengan sengaja. Akan dicetuskan dengan sengaja. Nah, maksudnya dia itu tadi ya, bikin Virgo ini semakin lagi untuk dia, tentu saja semakin baik, semakin sayang, semakin cinta, semakin mau memberi dan segala macam gitu ya. Tapi caranya dia tuh nuntut dengan sangat amat memaksa. Dan bahkan ini bisa juga akan melibatkan orang-orang di sekitar Virgo gitu ya.
Misalnya dia tahu tuh ada seseorang yang nggak senang tentang hubungan mereka, ini pasangannya berani nih datang ke sana gitu ya, ngajak adu argumen dan segala macam gitu. Akan banyak nanti hal-hal yang dirasa oleh pasangan Virgo ini yang nggak pas gitu ya, untuk merubah keadaan yang tidak pas ini memang ada di situ, tapi ini dengan cara dia ini bukannya berubah akan menjadi ke arah yang lebih baik justru, tapi bisa akan bikin hubungan mereka ini semakin out-outan. Jadi gini, ada yang salah, dia tidak mencari solusi untuk menyetop energi salah ini berkelangsungan. Dia enggak, dia di sini kalau mari lihat lebih kepada menanggulangani gitu lah, menanggulangani, iya ya itu ya. Jadi misalnya gini, dia biarkan banjir, nah kita katakan gitu ya, dia biarkan banjir datang ke rumahnya dia. Nanti kalau banjirnya datang tak kuras, bukannya dia yang ini banjir akan datang, kayak gimana ya caranya biar banjir ini tidak datang ke rumahku. Nah, dia bukan mikirkan bagaimana ya caranya persoalan ini tidak hadir dalam hubungan kami. Dia nggak cari itu, dia hanya kalau ada kejadiannya seperti ini, maka efeknya nanti akan aku selesaikan dengan cara seperti itu. Nah, itu yang masih menjadi prinsip dari pasangannya Virgo ini. Makanya nanti ya, kalau ngajak untuk ngobrol berdua, misalnya dia melihat ada masalah di antara mereka, mau ngajak untuk ngobrol secara dewasa, saya rasa dia akan menolak, gitu lah. Dia tidak mau ngajak Virgo, padahal dia ini ngerasa gedek nih, misalnya ya, atas ada sesuatu lah yang dilakukan Virgo atau yang diucapkan Virgo. Dia nggak ngajak, ayo kita ngomong dewasa. Enggak, tapi dia yang kayak reaktif, langsung cepet reaktifnya gitu. Langsung yang meledak marahnya gitu ya, menolak untuk menyelesaikan persoalan. Nah, yang model-model gitu. Dan mungkin dia juga merasa agak sedikit jenuh, lagi-lagi ya, sedikit jenuh dengan alur cerita dari hubungan mereka ini. Sekarang kita lihat dulu energi dari Virgo-nya sendiri. Energi kamu Virgo, oke. Ya. Iya. Oh gitu. Jadi ini mereka akan ada ini nanti sesuatu yang sudah terjadi, itu nanti yang bolak-balik diungkit. Ya, ada sesuatu yang pernah terjadi dalam hubungan mereka. Entah berapa bulan yang lalu gitu ya, 5 bulan atau berapa tahun yang lalu gitu ya, permasalahan itu tidak mereka omongin bagaimana itu titik terangnya. Jadi permasalahan itu dibiarkan dia menjadi permasalahan dengan harapan bahwa itu tidak terulang lagi gitu ya. Nah, namun justru tetap diingat, tetap di reminding gitu loh. Bolak-balik itu diungkit. Nah, karena diungkit-ungkit itu, akhirnya jadi mereka ini dan kebetulan mereka ini saling membenarkan diri. Enggak, kamu yang salah. Enggak, kamu yang keliru. Nah, hanya asik mencari siapa yang benar, siapa yang salahnya di sini tanpa sempat menyentuh persoalan yang sesungguhnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi asik ribut aja mereka berdua ini. Cuman ya ketika mereka ribut itu hanya kayak pemenangan ego saja di sini. Nah, untuk beberapa ini pasangan Virgo merasa bahwa dia dimanfaatkan oleh Virgo. Ya, merasa dia bahwa Virgo ini mengambil kesempatan, mengambil keuntungan dari dia. Nah,
mungkin dia pun pernah mengalami sebelum dengan Virgo, barangkali dia pun pernah mengalami dengan seseorang dari masa lalunya dia, dan dia melihat bahwa Virgo melakukan hal yang sama, atau barangkali Virgonya sendiri ya pernah mencoba untuk dia rasa menipu dia, dan Virgo melakukan lagi hal yang sama untuk dia, misalnya minta uang gitu ya ke dia. Jadi akhirnya dia nggak mau lagi ngasih kamu tuh, nggak mau. Karena mari ngelihat bahwa bisa jadi Virgo ini memang agak kurang jujur ya kepada pasangannya ini, entah ini sudah menjadi suaminya, istrinya, atau masih sekedar pacarnya, atau jangan-jangan ini adalah selingkuhannya. Tapi kalau mari lihat, memang ini diawali hubungan mereka ya, kalau misalnya ini selingkuhan dari Virgo, diawali hubungan mereka ini dari kebohongan ya, dari kebohongan. Sebenarnya enggan untuk bersama, tapi melihat bahwa jangan-jangan kalau aku dengan dia aku bisa punya ini, punya itu. Namun keengganan untuk bersama sebenarnya di sini kuat banget, tapi karena ada benefit, tapi karena ada untung, makanya masih tetap jalan. Keuntungan ini bisa jadi macam-macam ya. Apalagi kalau modelnya sudah berkeluarga gitu. Keuntungan dalam artian dapat status, dapat seseorang yang bisa dijadikan sandaran sebagai penopang finansialnya hidup, dan macam-macam, dan segala macam gitu ya. Oke, kalau ternyata ini hanya menjadi selingkuhan dari Virgo, saya rasa Virgo pun sebenarnya tidak nyaman dengan perselingkuhan ini ya. Tidak nyaman menyelingkuhi atau menjadikan orang ini sebagai selingkuhannya, itu hanya sebagai kayak pelarian aja gitu ya. Menjadikan orang ini selingkuhan hanya sebagai pelarian. Ini bisa akan manis-manis di mulut aja nih, manis-manis ngebual gitu loh, manis-manis ngebual gitu ya. Tapi memang mungkin Virgo yang dekat sama kamu ini bisa dia bertingkah romantis terhadap pasangannya, walaupun pasangannya ini sering sekali menolak dia dengan kasar, menolak dia dengan culas gitu. Namun saja untuk bersama dengan orang ini saya rasa masih akan ada ya beberapa momen lagi nih. Untuk beberapa, apalagi kalau ini sudah rumah tangga, tentu saja ini akan lama. Masih ada sekitar 11 tahun lagi mereka bersama. Atau mungkin kalau masih ini posisinya sekedar selingkuhan, memang mungkin bisa bersama, namun nanti intensitas kebersamaan ini tidak lama. Mudah-mudahan bisa paham ya, akan bersama dengan cukup lama, maybe kita katakanlah 3 tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya. Namun ini misalnya dari sekarang intens, bisa ini nanti tetap berhubungan, namun sekali-sekali, kapan sempatnya, kapan ada waktunya. Nah, yang mudah seperti itu ya. Dan Virgo ini, dia mari lihat tidak akan mau setia hanya kepada pasangannya ini, walaupun ini adalah suaminya, adalah istrinya gitu ya, atau bahkan ini sudah menjadi tunangan dari Virgonya sendiri. Pencaharian tentang seseorang yang bisa menghadirkan sebuah hubungan yang mellow, hubungan yang soft, hubungan yang lembut, hubungan yang hampir-hampir di sini mungkin tidak masuk di akal, itu masih tetap akan dilakukan oleh Virgo. Nah, Virgo yang dengan kamu ini ya, Virgo yang sedang mari tarik ini energinya yaitu pasangan kamu, dia ini orangnya sensitifan ya. Orangnya ini intuisinya pun kuat, perasaannya itu mudah terpancing gitu loh. Nah, sehingga dia akan terus-menerus mencari seseorang atau sebuah tempat yang bisa memberikan dia ketenangan dalam ranah emosionalnya dia. Jadi
ini ya, Virgo ini urusan hati itu menjadi sebuah perkara yang besar sesungguhnya bagi dia. Makanya kalau misalnya kamu ngelabelin Virgo yang sedang dengan kamu ini playboy atau playgirl, dia ini sebenarnya kan terombang-ambing dengan perasaannya dia. Setiap dia mencinta, dia akan takut. Setiap dia dekat dengan seseorang, dia akan takut terluka. Nah gitu. Langsung yang dia gambarkan adalah sebuah gambaran yang cukup mengerikan tentang sebuah hubungan. Makanya jangan heran kalau dia jadi playboy atau jadi playgirl tadi, karena dia keliru bahwa ketenangan batin itu karena diri sendiri, karena kemampuan mengolah, memanajemeni emosi sendiri gitu. Nah, dia berharap bahwa orang yang menghadirkan tempat sandaran biar perasaan dia tidak terombang-ambing. Maka selama dia masih berpikiran seperti ini, selama itu pula lah dia tidak akan menemukan tempat dia berlabuh. Gitu, ya. Nah, kemudian dari energi Virgo ini, dia pun tahu ini bahwa pasangannya ini bukanlah seseorang yang dia cari. Namun memaksakan dirinya terhadap orang ini itu ada. Gitu ya. Memaksakan dirinya tetap bersama dengan orang ini itu ada. Walaupun tadi batin dia ini posisinya tidak tenang. Dia tidak merasa nyaman. Soalnya ini kan pasangannya kan agak kasar nanti ya ke dia ya. Agak kasar ke dia. Apalagi kalau misalnya hubungan ini kamu ketahui. Misalnya kamu ternyata adalah suami atau istri dari Virgo. Kalau misalnya kamu mengetahui tentang hubungan mereka ini, saya melihat bahwa pasangannya ini tidak akan takut ngadepin kamu. Dan bahkan dia bisa menekan Virgo ini gitu ya. Virgo takut jalan sama dia tapi juga masih belum siap untuk berpisah dengan dia. Apapun status dari orang ini. Jadi itu tadi, kalau misalnya orang ini tahu bahwa kalian sedang berhubungan, ya, Virgo sebenarnya takut kalau kamu itu melarang dia bersama dengan orang ini, dan orang ini merasa terprovokasi dan terpancing oleh dirimu. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik, kita tinggalkan drama Virgo bersama dengan pasangannya yang lain. Kita akan masuk kepada pembacaan energi Virgo bersama dengan kamu yang saat ini sedang menyaksikan video, terlepas apa itu statusnya kamu dan Scorpio ini. Energi yang hadir dalam hubungan kalian adalah, di situ ada kartu The Tower. The Tower ini bercerita tentang bisa jadi akan menyangkal mati-matian sebuah kebenaran karena takut hubungan akan hancur. Gitu ya. Takut hidup akan hancur. Hubungan akan hancur. Tapi tunggu dulu, mari pastikan dulu dengan kartu-kartu berikutnya. Namun ini akan ada langkah baru gitu ya. Yang tadinya hancur-hancuran akan ada langkah baru di sini. Iya, memberi tapi tidak siap bersama dengan kamu. Baik. Virgo ini atas hubungan kalian, dia merasa bahwa kamu juga seseorang yang lumayan bikin dia stres. Jadi menurut Maria, dengan orang yang satunya lagi itu, Virgo ini berharap bahwa hubungan dia dengan yang lain itu akan memberikan ketenangan bagi dia karena ada persoalan besar antara kalian berdua. Gitu. Gitu. Baik. Aku cinta padamu. Aku sayang kepadamu. Aku menginginkan bersama denganmu, tapi aku tidak mampu. Nah, itu energi Virgo untuk dirimu. Tidakkah kamu tahu apa yang kamu lakukan selama ini kepadaku cukup menghancurkan aku? Kamu adalah orang yang paling berhasil untuk saat ini,
yang paling berhasil membuat hidupku aut-autan dan berantakan. Nah, itu ya, kalau Virgo ini bisa ngomong sama kamu. Ini sudah masuk kepada depresi yang sangat berat. Menolak untuk meninggalkan kamu, tapi di saat yang bersamaan juga tidak mampu untuk menyeimbangkan dirinya dan dirimu. Nah, Virgo berada di sebuah titik kelam dalam hidupnya dia. Memang masih belum membuat dia jatuh tersungkur habis di sini, namun ini adalah sebuah energi yang akan menyita banyak energi mental. Kegilaan sesaat gitu ya. Kegilaan sesaat bisa di sini. Dibilang ini gimana tuh ya, titik berada dalam sebuah kegelapan gitu ya. Kita kan ketika dalam sebuah kegelapan berharap akan ada cercah cahaya terang walaupun sekunang-kunang gitu ya. Nah, itu yang sedang dialami oleh Virgo ini terhadap kamu. Makanya mari katakan, dia menunggu ada yang baik di antara kalian berdua. Karena posisi sekarang ini dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dalam hubungan kalian. Kamu bukanlah seseorang yang mudah diajak untuk membangun hubungan yang harmonis. Nah gitu ya. Kamu bukanlah seseorang yang mudah diajak untuk membangun sebuah hubungan yang harmonis. Jadi dibanding antara kamu dengan pasangannya yang lain, setidaknya untuk pertengahan hingga akhir April, keinginan besar Virgo itu membersamai kamu atau dibersamai oleh kamu, bukan yang lain itu. Bukan yang lain itu. Justru dengan kamu. Gitu ya. Tapi energi kamunya sendiri, mari lihat. Kamu di sini cukup konten ya, maksudnya gini. Kamu nih orangnya itu tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Kamu hanya akan bergerak sesuai dengan kemauannya kamu tanpa bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Kamu pun tipe pemain yang cukup keras di sini ya. Cara kamu berinteraksi dengan Virgo ini maksa. Tapi mungkin kamu nggak sadar di sini. Kamu perintah. Kamu di sini berlaku seperti raja dan dia sebagai pengikutnya kamu, dayang-dayangnya kamu. Nah gitu kira-kira ya. Kamu adalah orang yang harus dilayani sesuai dengan maunya kamu. Gitu ya. Kamu orangnya mantap. Kalau mari lihat itu sebenarnya ya, kamu orangnya mantap. Ketika kamu sudah merancang sesuatu, apapun caranya, gitu ya, bagaimanapun halangannya, kamu akan tetap setia kepada rancangan kamu itu tadi. Jadi kamu ini bukanlah seseorang yang buta cinta di sini. Kalaupun kamu masih ingin bersama dengan Virgo ini, kamu akan meletakkan sebuah syarat-syarat tertentu, gitu ya, agar layak menjadi pasangannya kamu. Ketika kamu pun tahu bahwa dia ini adalah berselingkuh dari kamu, saya melihat energi terakhir kali, kamu tuh tidak yang sedih, tidak yang nangis, kamu tidak merasa malu bahwa kamu dicurangi, kamu tidak merasa bahwa kamu kecil, kamu tidak berharga sehingga kamu dicurangi, kamu nggak mikir itu. Gitu ya. Kamu tidak yang meratap-ratap di sini. Tolong jangan tinggalkan aku, tolong bersama dengan aku. Kamu tidak. Kalaupun kamu ingin bersama dengan Virgo, kamu akan bilang sama dia, "Hei, kamu nggak bisa pergi dari aku." Dengan tegas kamu akan berani, nggak boleh, gitu.
Kalaupun kamu ingin bersama. Atau kalau kamu tidak ingin bersama dengan dia, kamu akan kontrol, jangan telepon aku dulu, jangan, nah kayak kita. Dengan ketegasan kamu di sini. Gitu ya. Sebenarnya kamu tidak berusaha untuk merubah dia, tapi kamu tuh ingin kasih tahu, kalau kamu mau sama aku, kalau kamu masih ingin dengan aku, ini caranya, ini peraturannya, dan kamu main keras di situ. Kamu nggak yang kayak, udahlah dimaafkan lah, diginiin lah, dikasih ampun lah, dilonggarkan dikit lah. Kamu nggak mau yang kayak gitu mainnya. Gitu ya. Dia mau merengek-rengek ke kamu tuh nggak mau gitu. Jadi satu-satunya orang yang keras dalam hubungan kalian ini itu kamu. Ya, setidaknya ini akan menjadi gambaran energi kamu untuk di 15 hingga 29 April berikutnya. Namun kalau Mari rasa dengan energi dari Raja inilah menjadi karakter kamu yang sesungguhnya. Nah, untuk memasukkan dirinya Virgo ini dalam hidupnya kamu tentu bukan perkara mudah. Gitu ya. Kamu di sini sedang menjadi raja, atau kamu mencari seorang raja. Nah, sementara Virgonya merasa bahwa dia masih ada di level kualitas di bawah kamu. Nah, gitu. Tapi dia masih ingin bersama dengan kamu. Hanya saja mengajak kamu untuk seiring bersama dengan dia itu bukan perkara yang gampang katanya. Gitu ya. Bukan perkara yang gampang. Dia berharap kamu tuh nunjukkan kelembutan kepada dia. Mau berkolaborasi dengan apik dalam membangun hubungan kalian ini bersama dia. Namun dia nggak tahu cara ngajak kamu itu seperti apa gitu ya. Cara ngomong sama kamu itu modelnya kayak gimana. Jadi dia merasa bahwa pondasi hubungan kalian berdua ini goyang banget. Dia tidak menemukan ada kelembutan dari kamu. Dan bahkan itu tadi ya, kayak yang nganggap kamu maksain dia, kamu terlalu kejam kepada dia, kamu tegaan kepada dia. Nah, itu aja tuh. Itu aja. Walaupun maybe kalian di sini sudah terpisah, tapi Virgo ini ya, kalau kalian sudah terpisah ya, untuk beberapa, Virgo ini masih terus memikirkan kamu. Jadi dia ini belum healing ya, belum healing. Dan bahkan masih ada di titik sedikit lagi menjelang kritis. Memang ya, kalau kita udah masuk ke titik kritis, sebentar lagi energi itu akan melandai. Perubahan secara besar-besaran akan terjadi dalam hidupnya kita. Nah, tapi ini posisinya masih butuh satu langkah lagi, karena ini kan kartu 9 ya. Butuh kartu 10 di situ biar awalan baru. Nah, memiliki trauma kepada kamu. Itu ya. Dia trauma banget ini, ngelihat kamu tuh trauma. Takut sama kamu, tapi di saat yang sama juga berharap kasih sayang dan saling mencintai di antara kalian berdua. Nah, gitu. Kalau kamu terlalu keras terhadap maunya kamu dalam hubungan kalian, itu menjadi sebuah dilema bagi Virgo ini. Kamu tidak mau ya, kamu nih bukan gaya-gaya orang yang mau berkompromi. Tidak. Nah, itu satu kerasnya kamu. Dan bahkan kadang-kadang kamu tuh orang yang sulit sekali untuk terima alasan. Ya. Kamu tidak menerima alasan. Nah, beberapa di antara kalian, kamu justru menggantung hubungan kalian ini. Atau kamu yang memaksakan Virgo ini untuk terus-menerus mengalah kepada kamu. Berkorban kepada kamu. Gitu ya. Setelah misalnya dia yang berkorban ke kamu, setelah pengorbanan yang dia lakukan kepada dirimu, kelihatan di situ dia tidak menerima apresiasi dari kamu.
gitu loh. Tidak ada penghargaan yang kamu berikan untuk dia. Gitu ya. Nah, di sana. Bergerak untuk maju, kayaknya itu ada di energinya kamu, sementara energinya Virgo sendiri itu akan stuck. Hadir atau tidak hadirnya kamu dalam hidup Virgo itu membawa beban tersendiri bagi Virgonya. Nah, baik, itu aja ya. Energi yang hadir untuk mempengaruhi kamu sebagai pasangan Virgo, ya, itu datang dari Aries, Sagittarius, Leo, Gemini, Libra, Aquarius. Di sini ada energi Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Scorpio, dan terakhir ada energi Cancer. Energi dari Gemini, energi dari Aries, ya, energi dari Pisces, Capricorn, bukan Capricorn, Pisces, Scorpio, ya, cukup mendominasi pembacaan kita kali ini. Oke, baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Semoga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.